16 nih. Nah yang 6 itu adalah dibagi rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat klinik yang berbahaya, kita lanjutkan ya. Kali ini kita akan membahas secara singkat bagaimana proses persilangan dua sifat beda atau yang kita sebut dengan persilangan dihibrid. Jadi kita menyilangkan dua individu yang hanya memiliki dua perbedaan sifat. Selanjutnya semua sifatnya adalah sama. Contohnya adalah kita kali ini akan menyilangkan saya lihat dulu ya, kacang tanaman ercis berbiji bulat kuning homozigot disilangkan dengan tanaman ercis berbiji keriput hijau juga homozigot. Nanti buatlah bagan pembastarannya hingga pada keturunan kedua ya. Jadi ada dua sifat di sini yang akan disebutkan, yaitu kacang ercis berbiji bulat kuning. Jadi kata kuncinya adalah bulat kuning disilangkan dengan tanaman ercis keriput hijau. Oke, nah, kita tulis ya. Ini P-nya apa namanya? Induk yang pertama bulat kuning, B besar, B besar. Ini bulat. Ini mewakili bulat kuning. K besar mewakili kuning. Disilangkan. Ini misalnya yang jantan ya, ini yang betina, disilangkan dengan B kecil, K kecil. Ini fenotipnya adalah keriput, lawan dari bulat. Oke, ini hijau. Nah ya, ini kita anggap dominan, bisa kita anggap dominan ya. Nah, seperti proses sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah kita menetapkan macam gametnya ya. Tapi kali ini akan kita sederhanakan. Yuk, kita lihat macam gametnya. Gametnya apa berarti? Ini ketemu ini jadi B besar, K besar. Ini ketemu ini sama B besar, K besar. Ini ketemu ini sama B besar, K besar. Ini ketemu ini sama B besar, K besar. Yang sini juga sama ada prosesnya ya. Jadi ini ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini. Jadi B kecil, K kecil, B kecil, K kecil, B kecil, K kecil, B kecil, K kecil. Lihat, ini kombinasinya. Ini ketemu ini, ketemu ini ketemu, jadi ini ketemu ini, terus ini diulang-ulang begitu. Oke, ini kombinasinya akan ada 16. Tetapi untuk menyingkat waktu kita sederhanakan, karena di sini sama ya. Karena ini adalah sama, maka dapat kita prediksi pasti nanti hasilnya adalah semuanya sama. Nah, karena semuanya sama, maka akan saya tulis sekali saja. Nanti hasil kombinasinya pasti, kok nggak hapus? Ini kan cuma B besar sama K besar, ini B kecil sama K kecil. Sehingga hasil kombinasinya pasti hanya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Lihat, penyatuan kode gamet yang apa namanya ya, yang sealel ini disatukan lagi ya. Jadi nulisnya tidak BK enggak, tapi kodenya yang hurufnya sama kita satukan, B dengan B, K dengan K. Yang besar kita sepakati kita tulis terlebih dahulu. Itu aturannya seperti itu. Oke. Nah, karena B besar ini dominan, K besar ini dominan, maka hasilnya pasti fenotipnya adalah menjadi bulat kuning. Jadi yang keriput sama yang hijau tertutupi. Keriput ditutupi bulat, hijau ditutupi oleh kuning. Sehingga ini F1-nya 100% bergenotip B besar B kecil, K besar K kecil, dan berfenotip bulat kuning. Tidak ada kombinasi yang lain. Meskipun nanti kalau kita tulis seperti apa adanya seperti tadi akan ada 16 kali semacam ini. Tapi karena semuanya sama, kita sederhanakan menjadi seperti ini ya. Tidak seperti contoh yang sebelumnya yang harus kita tulis secara lengkap. Ini untuk menyederhanakan karena saking banyaknya. Oke, nah
ini baru F1-nya. Bagaimana kalau sesama F1 akan kita silangkan? Yuk kita lanjutkan ya. Saya hapus karena papan tulisnya tidak muat. Oke, berarti orang tuanya akan kita ganti. Ini akan kita silangkan sama dengan yang modelnya sama, yang genotipnya sama ya. Oke. Ini menjadi P2. Oke, ini akan muncul F2 kalau mintanya sampai persilangan yang kedua. Lihat, berarti di sini tadi B besar, B kecil, K besar, K kecil akan kita silangkan, kita besarkan dengan sesamanya. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini fenotipnya adalah bulat, kuning. Ini sama bulat, kuning ya. Katakanlah ini yang jantan, ini yang betina. Lihat, sekarang gametnya. Karena gametnya sekarang ini kan ini heterozigot, heterozigot. Heterozigotnya dua apakah dua? Ada 4 macam. 4 macam itu ini ketemu ini ketemu ini ketemu ini ketemu ini. Itu B besar, K besar, terus B besar, K kecil, ada B kecil, K besar, ada B kecil, K kecil. Oke, di sini adalah sama, B besar, K besar, B besar, K kecil, ada B kecil, K besar, ada B kecil, K kecil. Oke, ini ada 4. Oh, ada 4. Ini juga ada 4. Nanti kombinasinya adalah ada 16 macam kotak. Yuk, kita lihat, kita tuliskan ya hasilnya ya. Oke, karena di sini tidak muat, saya harus pindah kemana nih ya? Saya hapus dulu ya. Oke, saya hapus dulu. Pindahkan tadi, kemudian ada B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Satu, dua, tiga, empat, satu lagi. Ini sama, ini B besar, K besar, kita pindahkan B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Nah, genotip keturunannya adalah kombinasi ini. Kita tulis ini B besar, K besar, K besar. Ini B besar, K besar, K kecil. Ini B besar, B kecil, K besar. Terus kemudian ada B besar, B kecil, K besar, K kecil. Oke, kali ini berarti B besar, K besar, K kecil. Ini B besar, K kecil, ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini berarti B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Ini B besar, B kecil, K besar, K besar. Ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini berarti B kecil, K besar, K besar. Berarti ini adalah B kecil, K besar, K kecil. Yang terakhir berarti B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian B besar, B kecil, K kecil, B besar. B kecilnya semuanya ya. Berarti B kecil, K besar, K kecil. Yang terakhir B kecil, K kecil. Nah, ini sahabat klinik yang berbahagia ya. Jadi silakan nanti dilanjutkan, coba diurak-urak sendiri ya. Nah, cara mengkombinasinya semacam ini. Ini adalah genotip yang muncul. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 16. Ini nomor 1, ini nomor 16. Tapi tidak 16 macam ya. Jadi kalian nanti bisa hitung. Tapi yang ditanyakan biasanya tidak genotipnya karena terlalu banyak. Tetapi yang ditanyakan biasanya adalah rasio fenotipnya. Ini dapat kita terjemahkan ya. Saya kasih contoh ya. Kita terjemahkan. Berarti ini bulat kuning. Ini bulat kuning. Meskipun di sini ada hijau, tapi kita baca yang kuning karena ini yang dominan.
Ini bulat kuning, bulat kuning, bulat kuning, bulat hijau, bulat kuning, bulat hijau, karena K-nya semuanya kecil. Kalau ini berarti bulat kuning, keriput. Nah, keriput kuning. Kalau ini bulat kuning, bulat hijau, ini keriput kuning, ini keriput hijau. Jadi nanti akan ada hanya fenotipnya 4. Fenotipnya 4 ya. Yaitu kita ambil yang dominan. Yang dominan berarti bulat kuning. Caranya gampang. Bulat kuning. Oke. Terus kemudian yang keempat itu kita ambil yang resesif, keriput hijau. Keriput hijau. Oke. Terus kemudian tengahnya itu kita ambil salah satu yang dominan, yang salah satu yang resesif. Kita ambil bulat dulu ya. Bulat, yang resesif berarti hijau. Terus sekarang gantian, kita ambil keriput. Yang sini adalah dominannya adalah kuning. Nanti lihat bulat kuning akan muncul paling banyak. Ini akan muncul 9, ini muncul 1, 9 ditambah 1 kan 10. Berarti masih ada 6, kan ada 16 nih. Nah, yang 6 itu adalah dibagi rata, berarti 3 dengan 3. Jadi perbandingan rasio fenotipnya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. 9 untuk yang dominan, sifat semuanya dominan ya. Kemudian 1 untuk yang sifat yang semuanya resesif. Kemudian 3 dan 3 yang ada di tengah itu adalah kombinasinya, dominan dan resesifnya bergantian. Ya. Nah, itu sahabat klinik yang berbahagia, ini adalah persilangan standar ya. Jadi ketika ada persilangan dihibrid, ketika F1-nya disilangkan dengan sesamanya, maka rasio fenotip pada F2-nya pasti 9 banding 3 banding 3 banding 1. Demikian pembahasan kita ini. Semoga video yang sederhana ini dapat membantu adik-adik sekalian sahabat klinik IPA untuk mempelajari buku siswanya di rumah dalam rangka belajar mandiri di rumah. Semoga kalian selalu sehat dan tetap bisa belajar dengan baik ya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.